Nyatakan kebenaran-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang Kau pakai berdiri atas nama-Mu pagi hari ini, hamba terbatas, hamba penuh kekurangan. Karena itu Bapa, lengkapilah, pakailah bibir lidah hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan-Mu. Semua jemaat yang mendengar juga terbatas, tapi kami berdoa di dalam nama Yesus, Roh yang tak terbatas itu menghinggapi setiap pribadi lepas pribadi, kuasai. Dan kami percaya oleh kebenaran itu kami semua dipuaskan. Kami pulang dari tempat ini, kami pulang dengan berkemenangan. Kami pulang dengan membawa berkat khusus spesial dari Tuhan. Terima kasih. Jam pemberitaan dari awal, pertengahan sampai akhir kami serahkan. Jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua kita yang siap diberkati bersama-sama katakan amin. Beri dua tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Tuhan memberkati kita semua. Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang pagi hari ini kita bisa kembali diizinkan Tuhan untuk bersama-sama memuji, memuliakan, menyembah, mengagungkan Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita sudah masuk pembahasan kita yang ke-7 tentang anak terang pasti penuh dengan Roh Kudus. Ini merupakan bagian yang ke-7 dari seri khotbah kita mengenai tema ini, anak terang pasti penuh dengan Roh Kudus. Baik saudara, ayat yang masih menjadi seputaran sorotan kita adalah Efesus pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Dan kita sudah membahas, hari ini kita masuk pada ayat yang ke-18 dengan subtema yang akan kita sama-sama pelajari, yaitu jangan hidup dalam kemabukan. Ini tema khotbah yang mau kita perhatikan pada kesempatan ini, yaitu Efesus 5 ayat yang ke-18. Baik, tampilkan dulu ayat itu dan kita akan membacakannya bersama-sama teks firman Tuhan ini dalam hitungan yang ketiga. Ya, saudara yang terkasih, sudah ada di layar. Mari sama-sama 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Di perjumpaan kita awal, saya sudah memberitahu kepada kita bahwa tema ini berangkat dari ayat ini, ya. Tema anak terang pasti penuh Roh Kudus itu berangkat dari Efesus 5 ayat yang ke-18. Karena jelas di sana dikatakan kamu penuh dengan roh. Siapa kamu? Perikop lembaga Alkitab beri adalah anak-anak terang. Jadi anak-anak terang itu pasti penuh dengan Roh Kudus. Nah, karena anak-anak terang itu penuh dengan Roh Kudus, maka anak-anak terang tidak mungkin mabuk oleh anggur. Anak-anak terang tidak mungkin mabuk oleh anggur. Alias kalau orang Kristen itu dipenuhi dengan Roh Kudus, orang Kristen itu dipimpin oleh Roh Kudus, orang Kristen itu dalam hidupnya ada Roh Kudus, maka dia tidak mungkin mau mabuk dengan anggur. Ada amin? Saudara, ini sebenarnya bahasa yang Paulus sampaikan ini juga mau mengkanter atau menjawab perihal apa yang pernah terjadi di hari Pentakosta. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-9 sampai dengan ayat 13. Mari kita lihat teks ini ya. Di ayat yang ke-13 ditampilkan itu, saudara, jelas di sana ada sebuah sindiran kepada mereka yang penuh dengan Roh Kudus. Mari kita lihat teks ini, bahwa mereka diklaim atau dinyatakan seperti orang yang mabuk anggur. Nah, lihat itu. Kisah 2 ayat 13. Tampilkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari
Kita baca ini ayat bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tidak, ayat 13. Ayat 13, kisah 2. Oke. 1, 2, 3. Siapakah mereka yang disindir mabuk oleh anggur manis itu? Saudara bisa menemukan mulai dari pasal 2 ayat 1. Di sana dibicarakan tentang murid-murid yang sedang mengalami kepenuhan Roh Kudus ketika hari Pentakosta, ketika Roh Kudus dicurahkan. Lalu banyak orang yang hadir karena hari itu hari perayaan. Maka orang Yahudi dari seluruh penjuru dunia datang ke Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta. Nah, waktu orang-orang ini melihat kejadian fenomena di mana murid-murid itu penuh dengan Roh Kudus, dengan tanda berbahasa roh, dengan mengucapkan bahasa-bahasa yang tidak dipelajari sebelumnya, orang-orang itu kemudian menyindir bahwa mereka sedang mabuk oleh anggur. Untuk saudaraku kemudian mengatakan bahwa tidak mabuk, maka Kisah pasal 2 ayat 14 mengatakan begini. Mari kita lihat. 1, 2, 3. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang-orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat, kalau orang reaksinya mabuk anggur, itu tidak mungkin. Saudara, di ayat 14 dia bangkit berdiri, lalu kemudian dia mulai berfirman, dia mulai berkata-kata tentang kebenaran. Bahkan itu berdampak kepada pertobatan daripada sejumlah orang yang disebut kira-kira 3.000 orang ketika hari Pentakosta itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini artinya ada sebuah ciri yang berbeda, ada suatu tanda yang berbeda dengan orang yang penuh dengan Roh Kudus, dengan orang yang mabuk anggur. Kalau orang yang mabuk anggur, mereka tidak akan dikuasai oleh kebenaran, mereka tidak dikuasai oleh Roh Kudus, mereka tidak dikuasai oleh firman. Sementara orang yang penuh Roh Kudus, mereka dikuasai oleh Roh Kudus dan mereka dikuasai oleh firman Allah. Ada amin? Nah, itu yang tadi kita temukan Efesus pasal yang ke-5 ayat 18. Jadi Paulus ini sedang mau sampaikan kepada orang-orang yang ada di Efesus bahwa kamu lihat itu, ya, bahwa ada suatu perbedaan yang jelas antara orang yang mabuk anggur dengan orang Kristen yang penuh dengan Roh Kudus. Itu beda, saudara. Karena orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu akan menghasilkan buah-buah roh. Orang yang, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sedangkan orang yang dipimpin oleh kedagingan, itu yang namanya mabuk anggur. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 mulai sampai dengan ayat yang ke-22, kita 21, kita menemukan bagaimana Paulus itu memberikan perbedaan yang sangat signifikan antara orang yang penuh Roh Kudus atau orang yang dipimpin oleh Roh dengan orang yang tidak dipimpin oleh Roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Ayat yang ke-19 langsung. Ayat yang ke-19, Galatia pasal 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, apa saja? Kita langsung lompat di ayat yang ke-21. Saya tidak bahas yang itu, jadi saya langsung ayat 21. Di sana ada pernyataan jelas eksplisit. Di sana dikatakan kemabukan. Itu jelas. Jadi perbuatan daging salah satunya mabuk. Ayat 17, mundur, Galatia 5 ayat 17. Itu di sana dikatakan begini, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau orang dipimpin Roh Kudus tidak mungkin masih minum sopi. Orang penuh Roh Kudus tidak mungkin, saudaraku, masih mabok larut, tidak bisa. Orang penuh Roh Kudus dia akan jijik terhadap anggur, karena orang yang penuh Roh Kudus, keinginan roh yang akan memimpin hidupnya. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Jadi orang Kristen yang hanya KTP-nya Kristen, yang pergi gereja banyak-banyak tepoa-tepoa, tapi masih minum 1 sloki tambah darah, 2 sloki naik darah, 3 sloki tumpah darah.
Itu tuh saudara yang terkasih dalam Tuhan memang belum penuh Roh Kudus. Ya, itu belum penuh Roh Kudus. Itu cuman Kristen tempelan. Itu cuman Kristen yang tarosa, ya saudaraku. Tapi sesungguhnya dia bukan Kristen. Ya, dia cuman menyusup masuk. Saya suka pakai itu kalimat tuh. Dia cuman menyusup masuk ada di gereja. Dia cuman menjadi anggota gereja, tapi dia tidak jadi anggota kerajaan Allah. Itu sudah pasti. Makanya pagi hari ini saudara, kita akan bahas dua hal penting dari tema tentang jangan mabuk atau jangan hidup oleh anggur. Dua hal yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama adalah mengapa kemabukan itu ditentang oleh Alkitab. Nah ini kita mesti tahu dulu saudara, mengapa Alkitab menentang itu kemabukan yang tadi saya sebut perbuatan daging dan bla 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 itu. Nah saudara, lalu yang kedua, kita akan belajar pada pagi hari ini juga bagaimana agar kita tidak hidup dalam kemabukan. Ya, ini dua hal yang sangat penting. Jadi pertama mesti tahu dulu kenapa Alkitab tidak mau kita mabuk oleh anggur. Lalu kemudian yang kedua, kita juga harus tahu kalau Alkitab tidak mau bagaimana caranya. Saya selalu katakan kepada kita bahwa Alkitab itu tidak hanya memberi perintah, tapi dia memberi solusi. Alkitab itu tidak hanya memberikan saudara, lu jangan begini, lu jangan begitu, lu tidak. Dia itu memberikan jalan keluar. Dia kasih tahu habis, dia saudaraku kasih buka jalan buat ketong. Dia kasih tahu yang ini salah, yang ini benar. Lalu dia kasih tahu cara supaya lu jangan lakukan yang salah dan lu lakukan yang benar. Begini, itu Alkitab. Makanya kita mesti belajar ini dua hal. Oke, kita mulai yang pertama. Mengapa kemabukan adalah perilaku yang ditentang Alkitab? Sama-sama katakan. 1, 2, 3 baca. Mabuk. Ulang. 1, 2, 3. Itu. Sampai mau celaka tolong angkat tangan. Yang masih mabuk tolong angkat tangan. Ya saudara. Mabuk itu mendatangkan celaka. Saudara, orang siapa yang mau celaka? Tidak ada. Tapi kenapa orang memilih mabuk yang mendatangkan celaka? Seharusnya kalau otak bermain, ya ini beta pakai kalimat, kalau potong logika masih bermain, maka beta kan sudah mau celaka. Bikin apa beta melakukan sesuatu yang mendatangkan celaka? Celaka itu kan akibat dari suatu sebab. Sebabnya apa baru orang bisa celaka? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebabnya karena satu mabuk. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau beta mata terang, orang Kupang bilang, beta so mungkin datang labrak ini meja, saudara. Itu tidak mungkin. Tapi karena beta lihat ini meja dua, mimbar ini ada dua, satu di sini, satu di sini. Jadi aku bingung pilih yang mana. Akhirnya aku salah pilih. Aku pikir ini yang meja, ini ternyata yang meja. Aku labraklah dia. Mabuk itu mendatangkan celaka loh. Itu Alkitab yang bilang. Mari tunjukkan ayat buat kita. Yesaya 5 ayat 11. 1, 2, 3. Ada orang bilang begini, Bapak beta ini mabuk, tapi bukan pagi-pagi. Dia mau menghindar dari ini ayat. Saudara terkasih dalam Tuhan, kata pagi-pagi di sini tidak boleh diartikan bahwa oh berarti hanya pagi saja yang celaka. Kalau mabuk siang aman. Tidak ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, celaka ini berlaku buat semua orang yang minum minuman keras. Celaka ini bagi semua orang yang mau menghangatkan badannya dengan anggur. Itu celaka. Alkitab katakan. Jadi jelas celaka. Alkitab ngomong, yang ngomong ini bukan Yesaya, Tuhan Allah yang pakai lidah Yesaya. Yesaya, lu tolong kasih tahu orang Israel, ya, bahwa kalau dia masih minum anggur, mereka masih mau hangatkan badan. Kenapa dibilang pagi-pagi? Karena suasana pagi itu biasanya dingin, saudara. Nah orang kalau dingin itu biasanya dia bilang kas panas dada dulu. Nah, saudara. Makanya ada kalimat itu. Jadi ini kalimat yang kontekstual pada masa itu.
Ya saudara. Jadi ada orang yang merasa bahwa kalau minum anggur itu bikin hangat diri, bikin panas dada, saudaraku, bikin hilang dingin. Tapi Alkitab bilang, celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk-duduk sampai malam hari. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, kalau mau celaka ya minum terus, tak usah berhenti. Ya. Saya tidak mungkin tidak yakin dengan ini ayat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini pasti. Ya. Nanti kita lihat rentetan lanjut. Saudara lihat, selain celaka, apa lanjut yang kedua? Oh, masih ayat 22, masih ini. Yesaya 5 ayat 22. 1, 2, 3. Celakalah mereka yang menjadi apa? Sabar, jago minum dulu, juara nanti. Ya. Saudara terkasih, ada yang bangga sekali, dia bilang dia minum tidak mabok. Kau minum tidak mabok pun tetap celaka. Tapi sekali lagi omong kosong orang yang bilang dia minum dia tidak mabok, itu omong kosong. Saudara, tidak ada orang yang minum itu pasti mabok. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan saudara kalau sudah mabok, itulah keluar kata-kata, saya ini jago minum. Jadi yang sebut-sebut jago minum itu sebenarnya ada mabok berat. Sebab kalau dia tidak mabok berat, dia tidak mungkin bilang saya jago minum. Ya. Yang ngomong-ngomong banyak, yang cerewet, kalau pas lagi mabok laru berat itu, saudara, itu sebenarnya sekali lagi orang-orang yang lagi parah, yang alam bawah sadarnya itu sudah mulai tidak lagi normal. Ya. Saudara, secara kejiwaan dia punya kontrol diri, penguasaan diri itu sudah mulai hilang. Itu pasti. Itulah orang-orang yang celaka. Dan bukan hanya saja mereka yang jago minum yang celaka, yang juara dalam mencampur minuman keras pun celaka. Makanya saya ulang lagi, orang Kristen dengar, nanti kita sampai ke situ. Jadi saudara, nanti saya sebutkan memang sekarang, tapi sebentar saya akan kupas lebih dalam. Jadi orang Kristen yang masih jual moke, orang Kristen yang masih, saudaraku, duduk bercampur, orang Kristen yang bikin pesta lalu siapkan minuman keras, bikin orang yang ada di dalam pesta itu mabok laru, dia semua celaka, kata Alkitab. Nanti saya tunjukkan lebih banyak ayat, ada semua itu. Alkitab omong ini terus terang, dia sudah pernah bilang sembunyi-sembunyi. Lanjut, saudara terkasih dalam Tuhan, mengapa kemabukan adalah perilaku yang ditentang Alkitab? Mabuk membuat orang tidak menguasai diri, itu jelas. Mari kita lihat saudara beberapa ayat. Amsal 20 ayat 1. 1, 2, 3. Anggur adalah pencemooh, minuman keras itu adalah peribut. Jadi saudara kalau dengar ada orang beribut, itu nanti kita sudah tahu, mabok dong. Karena dia tidak kuasai diri, terhuyung-huyung. Terhuyung-huyung itu masih begini. Itu terhuyung-huyung. Jalan itu terhuyung-huyung. Tetap seomong. Nah kalau sejalan begini itu kan susah kuasai diri. Saudara, itu orang kalau mabuk anggur, tadinya pendiam, tiba-tiba cerewet, itu tanda di soon. Lampu merah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, kan ada orang modelnya begitu. Kalau tidak mabuk itu kutu mati. Lu sonto juga dia. Tapi jangan dia mabuk. Dia mabuk ini hari ini, seluruh jagat raya dia omong semua. Pesan tahu Pak Sondek yang dulu Presiden RI pertama itu tuh Bepombai Soekarno. Pokoknya semua dah omong habis, pokoknya tidak jalan-jalan. Memang Alkitab bilang anggur itu adalah pencemooh. Minuman keras itu peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Ya, tapi masih banyak orang Kristen masih suka begitu. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya bahkan pernah mendengarkan kesaksian. Ya, ini yang kerjain ini. Huruf ini Glow of Love. Orang Alor, saudara, dia bersaksi. Dia bilang, Pak Pendeta, dulu saya ini berat. Saya ini kalau pikir aja tuh malu Pak Pendeta.
Saya tidak bisa kalau pergi gereja itu malu karena orang terlalu banyak. Dia gereja di Kota Kupang Gemit, saudara. Jadi beta pi itu bet mus mabok berat. Supaya beta ku malu hilang. Ya saudara. Jadi dia pergi gereja itu dia mus minum dulu. Kalau dia sudah minum dia tidak bisa pergi gereja. Karena dia tidak bisa lihat saudaraku banyak orang. Lalu kemudian dia ada di tengah banyak orang itu katanya dia malu sekali. Perasaan malunya itu muncul. Tapi kalau dia malu, dia mabok, malu hilang. Lalu saya tanya dia, kalau begitu pas menyanyi lagu Kidung Jemaat karena mana? Betu sontak tebet mabok berat jadi. Mangkali biar menyanyi juga atau sonde. Pokoknya besu supply. Saudara, baru dia pergi gereja. Ya karena saudara yang terkasih dalam Tuhan. Orang kalau sudah dikuasai oleh anggur, itu penguasaan kontrol dirinya akan hilang. Dia akan seperti kuda liar. Dia akan seperti keledai yang lepas dari kandang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itulah orang-orang yang mabuk anggur. Makanya janganlah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya ulang lagi. Mabuk bikin kita celaka. Mabuk bikin kita tidak bisa kuasai diri. Terus lanjut. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yesaya 5 ayat 20-21. Lihat ini. Saudara lihat orang kalau mabuk. Dia tidak kuasai diri. Ini konteksnya tadi kita perhatikan ayat 22. Lalu ayat 11. Jadi ini bicara seputaran tentang orang mabuk ini. Yesaya 20, 21. 1, 2, 3. Celakalah mereka yang menyebut kejahatan itu apa? Dan kebaikan itu apa? Orang kalau sumabok, orang pu istri dia bilang dia pu istri. Sungguh. Kejahatan dia bilang kebaikan, kebaikan dia bilang jahat. So, itu kalau sumabok. Makanya orang-orang yang pajak oto, ya saudaraku, tagih di tengah jalan apa, palak-palak orang, itu kan mabok semua. Karena dia pikir kejahatan itu kebaikan. Yang baik jahat. Saudara terkasih dalam Tuhan. Yang baik itu bagi dia sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi dia lebih suka yang jahat. Dia lebih suka hal-hal yang tidak baik. Saudara terkasih dalam Tuhan. Terus yang berikut, mengubah kegelapan menjadi apa? Terang. Itu. Jadi orang kalau mabok, dia bikin kegelapan itu jadi terang. Maksudnya adalah saudaraku, orang-orang begini akan merasa bahwa dosa itu bukan sesuatu yang tidak sah. Dosa itu bukan sesuatu yang haram. Mereka lakukan di muka-muka umum dong, sana malu. Saudara, karena memang sudah dikuasai oleh kemabukan. Jadi kontrol dirinya sudah menurun. Kontrol dirinya hilang. Jadi dong mau bikin apa saja dong rasa fine saja, baik-baik saja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mereka rasa tidak ada halangan apa-apa. Saya pergi gunting rambut dengan Kevin di gang Mangga 3 sana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ih dong ada minum berat. Pertama bagus dong goyang. Ya saudara. Dong coba goyang kiri kanan di situ sambil putar musik kincang-kincang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah tiba-tiba ada ini tuan rumah pun anak nona lewat, saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, yang satu kemudian piganggu. Nah, tuan rumah juga ada ikut mabok. Kakak adik semua ada mabok berat sama-sama. Minum deh ini orang-orang dong semua. Saudara, karena dia pun saudara perempuan diganggu, maka saudara terkasih dalam tadi dong sama-sama bagoyang. Sekarang dong baklai sama-sama. Padahal dong tadi duduk minum babagi. Tiba-tiba saudara terkasih dalam Tuhan, yang satu wanita, lu ganggu bepu saudara. Dia pukul begini dia yang rubuh, saudara. Karena kan ada mabok berat. Dia pukul di satu sili dia rubuh. Dia makan tanah dia bilang, lu bikin beta angka batu kejar, saudara. Yang gunting rambut ada sadar-sadar, kas tinggal gunting keluar bakal lain juga. Saya bilang lu rambut botak sebelah. Dong itu malam dong baburu sampai saudara. Hei, saya bilang itulah. Tadi padahal dong sama-sama bakawan. Seorang minum satu seloki ya, satu gelas bagi ada 10 kebelasan orang minum di itu satu seloki. Sama kesusah hati. Tapi saudara lihat, ketika mabok menguasai, terang akan kegelapan akan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan. Pahit akan menjadi manis dan manis menjadi pahit. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya,
Makanya saya selalu bilang, orang yang mabok, saudara, atau biasa minum sopi, kita tanya, enak kok? Dia bilang terlalu manis kakak. Coba potong pites, potong ada, pahit mau mati. Tapi dong suruh biasa, pahit dong bilang manis, manis jadi pahit. Jadi kalau saudara putar misalnya saudara kepada orang mabuk, susu Denko 1 gelas dengan moke, dia akan lebih pilih moke daripada susu. Karena memang dia sudah hidup dalam kecelakaan. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Orang mabuk itu selalu begitu. Semua orang bodoh habis, dia paling pintar. Betul atau tidak? Alkitab omong. Jadi jangan heran, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya kalau orang mabuk itu dia pintar lebih dari semua. Presiden itu sebenarnya beta yang pelantik dia nanti bulan Oktober. Dia lebih pintar, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itulah orang mabuk. Nah, kita di NTT ini bukan hanya sekedar bicara, tapi kita sudah lihat praktek-praktek nyata. Saya ulang ya, kita di NTT ini bukan hanya saya. Jadi waktu saya baca ini ayat ini, saya kerasa tidak asing ya Tuhan. Ini memang Tuhan ini tahu betul-betul. Tuhan omong ini rinci-rinci. Tuhan omong itu jelas. Dan kita lihat prakteknya begitu. Nah, karena itu saudara terkasih dalam Tuhan, kalau sudah lihat prakteknya begitu, tahu firman begini, seharusnya tahu diri dong. Seharusnya kita semakin menyadari, oh ini hal-hal bodoh, ini hal yang mencelakakan saya, ini hal yang merugikan. Kenapa mesti mau ikut? Kenapa mesti berkecimpung di dalamnya? Padahal tidak ada sesuatu yang baik dari saudaraku hal seperti ini. Next, saudara lihat, celaka tidak kuasai diri. Sama-sama baca 1, 2, 3. Mau miskin, mabok terus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mabok itu bikin orang jadi miskin. Karena saudara dari mabok itu pasti foya-foya. Saudara dari mabok itu pasti saudaraku mau menikmati segala macam. Itu saudara dari mabok. Jadi orang kalau semabok itu pokoknya dia maunya nikmati segala-galanya, hidup dalam kenikmatan, hidup foya-foya, hidup hedonisme, itu orang yang mabok. Makanya pasti miskin. Saudara. Bele laru, moke, yang hanya botol aqua kiciana tuh, yang jual moke pasti tahu. Atau yang pernah minum moke tahu berapa ini kalau satu begini nih. Hah? 30.000 begini untuk mendatangkan kemiskinan. Saudara, orang rela beli meskipun harganya 30.000. Aku beli beras 13.000 bilang, beras mahal ya. Bodoh kalau beta di kios. Yang 30.000 kau beli tidak rasa mahal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang datangkan kecelakaan, yang bikin lu tidak kuasai diri, yang bikin lu jadi miskin, tidak rasa rugi. Yang saya minum ini hanya 3.000 rupiah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi orang banyak sudah rasa jerah. Makanya Alkitab itu bukan sembarang omong. Alkitab itu mau kasih kita yang baik dong. Dia kan tidak mau kita celaka, makanya dia kasih tahu kita. Dia mau kita supaya kita kuasai diri, makanya dia kasih tahu kita. Dia mau supaya kita diberkati, mengalami kelimpahan, tidak miskin melarat. Karena itu dia kasih tahu sama kita. Lihat ini ayat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Amsal 23 ayat 31. 1, 2, 3.
sampai situ. Miskin. Si peminum dan si pelap itu akan jadi miskin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu janganlah, ya, jangan. Sumiskin apalagi. Lanjut, saudara. Perilaku mabuk, perilaku orang jahat dan orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi orang yang minum mabuk itu sebenarnya dia tidak kenal Tuhan, sekalipun dia Kristen. Dia tuh masuk dalam kelompok orang jahat. Orang jahat pasti ya neraka, nanti endingnya itu, saudara. Jadi meskipun lu mau rajin masuk gereja, lu majelis gereja, pendeta sekalipun, kalau masih mabuk, saudara terkasih dalam Tuhan, itu berarti dia orang jahat. Dia orang yang tidak mengenal Allah. Itu kata firman. Lu mau mulut babusa omong firman ke, lu mau mulut babusa menyanyi semua lagu ke, lu mau bilang saya di pendiri gereja ke, mau apapun, kalau lu masih hidup dalam kemabukan, kamu orang jahat dan orang yang tidak kenal Allah, kata firman Allah. Amin. Sudah tunjuk ayat di mana yang bilang orang mabuk itu adalah orang baik. Mereka adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Kalau ada itu ayat ini hari juga saya jadi peminum, saudara. Minggu depan yang ada di sini saya minta tolong sediakan moke 2 gelas. Sambil saya khotbah, saya mulai kodo satu-satu. Ya saudara-saudara, itu perilaku jahat orang yang tidak kenal Tuhan. Lu mau berkorban model apa juga bagi pelayanan pekerjaan Tuhan? Lu mau sumbang banyak kek? Lu mau apa sah? Tetap lu jahat dan orang yang tidak mengenal Allah. Itu kata firman. Mari lihat ini teks. Saudara, Matius 24 ayat 48 49. 1, 2, 3. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama. Itu hamba yang jahat. Hamba yang jahat itu begitu. Dia makan minum bersama-sama pemabuk, dia juga masuk di dalam. Lihat saudaraku yang dikasih 1 Petrus, tampilkan 1 Petrus 4 ayat 3. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apa itu? Salah satunya adalah kemabukan. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, penyembahan berhala. Itu sama itu. Itu orang tidak kenal Tuhan. Jadi saya ulang lagi, lu mau mengaku penuh mulut lu Kristen, kok apa Alkitab bilang lu tidak kenal Allah? Saudara yang terkasih, karena tidak ada orang kenal Tuhan mabok, tidak ada konteks ini. Sudah tidak ada itu. Itu dulu kita masih gelap. Dulu kita belum kenal Tuhan. Dulu kita belum Kristen. Ada yang bilang, Bapak tapi saya baptis selam. Lu mau baptis selam 17 kali dalam air juga, lu minum air satu itu bakas habis juga, lu tetap bukan orang yang kenal Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemarin dulu saya posting satu video di Facebook saya, akun Facebook. Ada sekarang baptisan baru. Nah, itu saudara, anak-anak kecil masih umur 2-3 tahun, model kayak Gamaliel sudah dibaptis semua, saudara. Tapi bukan dibaptis percik, bukan juga dibaptis selam. Itu dibaptis banting. Nah, angkat. In the name of Jesus. Nah, ini sudah. Jadi Tuhan bilang, hela step sat. Mau dong mau tahu dong, angkat dong banting. Waktu saya kasih naik di Facebook, orang komentar, saudara, Bapak ini gila kok. Nah, saya bilang, dunia sudah mulai gila banyak. Mau baptis model begitu juga tetap neraka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi ingatlah baik-baik saudara. Jadi bukan perilaku spiritual kita yang menentukan bahwa kita ini betul-betul orang percaya atau tidak.
tapi juga perilaku-perilaku keseharian kita. Saya ulang ya, bukan hanya perilaku-perilaku spiritual, tapi perilaku-perilaku kekristenan kita. Perilaku spiritual itu tadi saya bilang, baca Alkitab, rajin gereja, baptis, makan perjamuan kudus, itu perilaku spiritual. Tapi saudara, kalau perilaku sekuler tiap hari mau kamu hidup itu mabok, pesta, saudaraku, makan minum, berhala, no, itu Tuhan tidak kenal kamu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu Tuhan nilai. Itu Tuhan nilai. Jadi anak Tuhan, saya ulang lagi ya, Alkitab itu kasih tahu kita baik. Tadi malam saya KKR di Maulava, saya kasih tema. Temanya adalah kasih tahu tapi jangan lupa kasih ingat. Ya saudara, kadang-kadang kita sudah tahu tapi lupa buang, makanya mesti kasih ingat terus. Saudara, kita sudah tahu tapi kita lupa. Saya ada KKR bersama dengan Departemen GSJA kaum muda, youth, se-alor, nanti tanggal 28, 29, 30, 31 di Alor. Saudara terkasih dalam Tuhan, salah satu temanya mau dibahas tentang hal-hal seputaran mabok juga. Saya pergi kemarin dalam KKR, panitia ketemu saya, lalu panitia bilang begini, Bapak, ini khotbah ini malam ini yang nanti KKR tolong ulang. Ya saudara, saudara terkasih dalam Tuhan, artinya bahwa kemabukan itu memang merajalela di mana-mana. Itu bukan suatu hal yang mau disembunyikan dalam kekristenan di Nusa Tenggara Timur. Itu semacam suatu hal yang sudah terbuka. Orang Kristen mabok itu sudah tidak lagi sesuatu yang asing. Dianggap biasa-biasa saja. Orang Kristen yang hidup dalam perjamuan minum, saudaraku, hidup dalam pesta pora, itu dianggap biasa-biasa, sesuatu yang bukan dosa. Karena mereka sudah hidupi dari keturunan demi keturunan. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak akan pantang menyerah. Saya akan terus beritakan Injil sejati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, kemabukan mesti hilang. Entah nanti caranya seperti apa, itu Tuhan pun kerja. Karena Alkitab bilang, kami hanya menabur, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Tapi kalau kami tidak menabur, bagaimana? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu saya akan tabur, saya akan siram terus. Tuhan kasih tumbuh, Tuhan pun waktu, Tuhan pun kemauan, Tuhan pun saat. Sebagai hamba Tuhan, saya akan terus, karena saya tahu yang mabuk itu tidak kenal Allah. Meskipun mereka ada di dalam gereja, saya tahu bahwa mereka yang hidup dalam perjamuan minum, mereka belum kenal Tuhan. Mereka yang saudaraku masih hidup dalam penyembahan berhala, belum kenal Tuhan. Mereka yang masih pesta pora, belum kenal Tuhan. Maka itu saya tidak akan berhenti untuk menyatakan kebenaran ini bagi siapapun. Amin. Di GSJA juga saya akan bicara terus di GSJA. Saudaraku, saya tidak yakin semua yang ada di GSJA betul-betul mengenal Tuhan. Catat baik-baik saya pun kalimat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya tidak yakin kalau dia masih hidup dalam kemabukan, dia masih hidup dalam perjamuan minum, masih menyembah berhala, masih pesta pora, dia belum kenal Allah. Dan firman itu akan saya sampaikan terus menerus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Next, mabuk itu bikin apa? Masuk neraka, bukan masuk bui. 1, 2, 3, sama-sama sebut kalimat ini. Itu dia pun ending. Lu celaka, hidup son kuasai diri, saudaraku, ya. Saya ulang lagi, hal baik lu bilang tidak baik, hal jahat lu bilang baik. Saudara terkasih dalam Tuhan, hidup akhirnya jadi miskin melarat, tidak diberkati Tuhan, ya.
Hidup akhirnya seperti orang tidak kenal Tuhan, ending neraka. Kenapa jadi Kristen begini? Lebih baik dari awal tahu usah jadi Kristen. Ya sorry saya ngomong ya. Lebih baik tahu usah jadi orang Kristen, tahu usah dibaptis, salam. Minta maaf kalau saya pakai sabun kata-kata, lu bikin kotor air. Karena terakhir dulu neraka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa mabuk? Saudaraku terus neraka, ending itu neraka. Lihat ini teks, saudara yang terkasih, Galatia 5 ayat 21, 1, 2, 3. Saya pernah khotbah begini, lalu orang bilang begini sama saya, oh lu soat sorga sudah. Ya saudara terkasih dalam Tuhan, justru saya khotbah begini supaya sorga itu ketong sama-sama di dalam. Kemabukan itu tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Lanjut. Saudara, ayat ini lagi 1 Korintus 6 ayat 10, 1, 2, 3. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. So jelas ayat tuh ya. Jadi bukan hanya celaka sah, bukan hanya bikin botong jadi miskin sah, bukan botong hanya jadi orang yang saudaraku apalagi tadi tidak kuasai diri saja, tapi lebih parah, kau tuh masuk neraka. Karena itu saudara, berapa banyak orang Kristen yang sebenarnya sudah ada di neraka, yang saudara pergi melayat-melayat itu, yang sejarah notabene histori kehidupannya tukang mabok. Saya ulang, mungkin itu saudara kita sendiri, mungkin itu orang di tengah-tengah kita. Tapi saya ulang, Alkitab kan bilang Allah itu tidak pandang bulu. Siapa sah? Lu ketika lakukan ini sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, selesai. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu jelas. Ontong-ontong, kalau pas lu mau hembuskan napas terakhir, lu masih sadar bilang, Tuhan ampuni beta pun dosa, mabok yang selama ini beta terus lakukan. Nah itu untung. Karena Tuhan itu maha pengampun dan dia pasti mengampuni dosa. Tapi begitu kamu turun-turun dari Garuda, baru terjun bebas langsung masuk laut, kapan kau sempat minta ampun? Baru Tuhan tolong, langsung selesai. Anak Tuhan, janganlah ya. Itu yang Alkitab larang itu. Makanya itu Alkitab larang ya. Saya mau pesan khusus buat anak-anak muda yang pagi hari ini dengar ini firman. Dengar baik-baik ya saudara. Begitu juga saudara ikut live streaming ini ya. Saya sampaikan ini kebenaran buat saudara, dengar. Sebagai hamba Tuhan, kami cuma corong Allah yang Tuhan pakai untuk beri pesan-pesan pemberitahuan dan peringatan ya. Jangan bikin diri rusak, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah karena itu sekarang kita akan lihat ini Alkitab. Tadi saya katakan bukan hanya sekedar kasih tahu bahwa ini tidak boleh, tapi Alkitab beri solusi bagaimana supaya kita tidak hidup dalam kemabukan. Ini menjadi penting ini saudara. Jadi kalau semua orang mau ikuti ini, sebenarnya dia lepas dari kemabukan ya. Karena Alkitab suka setunjuk jalan. Dia bukan hanya ngomong bilang nanti lu masuk neraka, celaka, tidak kuasai diri, kau miskin. Dia tidak hanya ngomong begitu. Alkitab tuh kasih ini loh, ikut ini. Kalau kamu tidak mau celaka, kamu mau baik, kamu mau lepas dari itu kemabukan, ikut Alkitab ngomong. Next kita baca saudara. 1, 2, 3. Harus menyadari bahwa kita harus sadar nih loh, kita ini imamat yang rajani. Lihat ini ayat, saudara yang terkasih dalam Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib.
Apa hubungannya imamat yang rajani dengan mabok? Mari kita lihat. Saudara, Imamat 10 ayat 9. Ini bicara kepada imam-imam di perjanjian lama. Kalau di perjanjian lama imam itu kan hanya orang-orang tertentu. Tetapi sekarang di perjanjian baru, Alkitab tadi kasih tahu sama kita bahwa kita semua yang dipanggil keluar dari kegelapan, alias eklesia, artinya gereja Tuhan. Kita semua itu disebut imam-imam. Amin. Dan kalau saudara tahu, saudara imam itu tidak boleh sontok anggur. Saudara boleh minum minuman keras. Imamat 10 ayat 9. Kencang. 1, 2, 3. Janganlah bukan hanya saja imamnya, anak-anak imam juga tidak boleh. Itu larangan keras. Sonde boleh minum anggur, tidak boleh minuman keras, tidak boleh. Imam-imam tidak boleh. Lalu kita bilang kita imamat rajani tapi masih minum mabuk. Saudara, kita kadang-kadang tidak sadar panggilan kita ini Tuhan angkat begitu luar biasa. Kita yang sebenarnya tidak pantas jadi imam, Tuhan angkat jadi imam. Tapi kadang-kadang kita jadi imam, kita lupa seorang imam tidak boleh lagi minum anggur. Seorang imam tidak boleh minuman-minuman keras. Tidak boleh. Lihat lagi teks ini, saudaraku. Bilangan 6 ayat 2. 1, 2, 3. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seorang laki-laki atau perempuan mengucapkan nasar khusus, yakni nasar orang nazir. Sabar. Apakah ini pekerjaan kemabukan? Tolong tampilkan itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Laptop mati itu atau ke mana? Saya bacakan saja itu ayat lanjut ya. Oke. Dikatakan, yakni nasar orang nasir untuk mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. Jadi dalam perjanjian lama itu ada orang-orang yang dinasirkan atau orang-orang yang dikhususkan. Ya saudara. Untuk apa? Untuk bagi Tuhan. Misalnya Simpson, misalnya Samuel, itu orang-orang yang dikhususkan. Ya saudaraku, mereka itu dilarang, tidak boleh minum anggur. Mereka itu tidak boleh minum minuman keras. Itu perjanjian lama loh. Sekarang saudara perhatikan begini, Alkitab itu beritahu kepada kita bahwa kita ini sekarang adalah orang-orang yang dikhususkan bagi Allah. Kita ini saudaraku sebenarnya nasir Allah. Kita ini adalah orang-orang yang memberi hidup kita kepada Tuhan. Saudara bisa bandingkan dari kitab Roma pasal yang ke-11 ayat 36. Itu ayat mengatakan bahwa segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, bagi Dia segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19-20 mengatakan kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita ini orang nasir Allah, dibeli oleh Allah. Kita ini orang-orang yang dikhususkan bagi Allah. Dan saudara lihat ayat ini mengatakan, lanjut saudara, ayat 3. 1, 2, 3. Maka haruslah ia kencang menjauhkan dirinya dari anggur dan minuman yang memabukkan. Jangan meminum cuka anggur atau cuka minuman yang memabukkan. Dan jangan meminum sesuatu minuman yang dibuat dari buah anggur. Dan jangan memakan buah anggur, baik yang segar maupun yang kering. Saudara, dong dilarang keras. Itu nasir Allah. Nah kalau kita sadar bahwa saya juga nasir Allah, saya sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar di atas kayu salib. Waduh, saudara, saya dikhususkan bagi Tuhan. Jangan lagi, kita harus tahu ini ayat. Di perjanjian lama hanya orang-orang tertentu yang Tuhan khususkan. Tapi kita bersyukur sekarang Tuhan bisa pilih dan khususkan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu kalau kita sadar ini, semua orang Kristen yang datang gereja, yang mengaku dirinya Kristen, tahu bahwa dia imamat yang rajani, pasti dia akan menjauhkan diri dari kemabukan. Karena itu tolong kau sadar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lanjut. Lukas 1 ayat 15. Ini juga seorang nazir Allah. Mari kita lihat 1, 2, 3. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan
Dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Yohanes Pembaptis itu. Sabar. Kembali. Ya. Jadi saudara, Yohanes Pembaptis juga nazir Allah. Jadi orang yang namanya nazir, imam, itu dong sana bisa sentuh minuman keras, sana bisa sentuh yang namanya anggur. Tidak bisa. Itu aturannya. Itu prinsip. Jadi saya ulang lagi, kalau Alkitab bilang sama kita 1 Petrus 2 ayat 9-10, kita imamat yang rajani. Bangga dong. Tuhan setarakan kita dengan imam-imam di perjanjian lama. Tuhan setarakan saudara dengan nazir-nazir Allah. Waduh, terlalu bangga. Lalu kita bikin kitab diri rusak. Seorang raja itu tidak boleh minum anggur. Lihat, next berikut. Amsal 31 ayat 4. 1, 2, 3. Tidaklah pantas bagi raja, hai Lemuel. Tidaklah pantas bagi raja. Apa? Tidak pantas. Raja yang perjanjian lama, mereka bilang tidak pantas minum anggur. Apalagi kita yang rajani. Imamat yang rajani. Makanya orang-orang Kristen, saya ulang lagi, kita bukan hanya sekedar melakukan hal-hal spiritual dalam hidup kita. Datang gereja, baca kitab suci, makan perjamuan kudus, baptisan air, dan lain sebagainya. Bahkan semua karunia-karunia apapun yang saudara punya. Tapi penting sekali, hidup kita ini, kita beri kepada Tuhan sebagai nazir-nazir Allah. Imamat yang rajani, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kekudusan hidup itu menjadi sesuatu harga mati bagi kita semua yang disebut nazir Allah. Beri dulu tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Kedua, selain kita mesti sadar bahwa kita ini nazir Allah atau imamat-imamat yang rajani. Yang kedua, ini Alkitab kasih solusi supaya kita tidak hidup dalam kemabukan. Sama-sama baca 1, 2, 3. Jangan bergaul dengan orang yang jangan. Richard saya suka tahu dia. Ingat, boleh bergaul dengan siapa saja, tapi yang tukang mabuk jangan dekat. Richard sempat bantah beta. Di lembah tergantung orang. Orang juga ingat orang punya masa depan. Bukan masalah ingat masa depan. Alkitab bilang jangan bergaul. Dan Richard suka bilang, Bapak ini kalau omong sedikit ayat. Ya memang. Saya kasih tahu lu ini karena Alkitab omong. Kalau saya beta saya akan mulut babusa. Alkitab yang bilang jangan bergaul. Kalau Alkitab seomong, lu jangan melawan. Karena lu lebih pintar dari Alkitab, Alkitab lebih pintar dari lu. Mau sekolah tinggi sampai langit, Alkitab lebih hebat dari kita. Lu mau punya pengalaman sedunia, Alkitab lebih pintar. Jadi kalau Alkitab bilang apa tuh, itu betul. Karena Alkitab itu firman Allah. Sekarang terkasih dalam Tuhan, ini bukan karang-karang. Jadi Alkitab bilang jangan bergaul dengan orang yang minum mabuk. Ayatnya ada, tampil 1 Korintus 5 ayat 11. Sampai bepo anak tuh hafal mati bepo khotbah. Sungguh, ya saudara, kapan hari bepo khotbah dihotbahkan di youth camp sana, dia tahu ini pasti bapak punya. Nah, ayat banyak itu pasti bapak. Ya saudara, karena beta pasti kasih tahu Luna, ini apa yang Alkitab omong ini. 1 Korintus 5 ayat 11, dia bukan karang-karang. Kalau saudara bilang, Pak Tuhan ini larang-larang orang, ini ayat. Baca kincang-kincang. 1, 2, 3. Tetapi yang kutuliskan kepadamu ialah supaya kamu jangan menyebut dirinya apa? Saudara. Itu dia. Bahkan Alkitab bilang jangan kamu sekali-kali 1, 2, 3 makan bersama-sama dengan dia. Jangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makan dengan dia sesuatu boleh, bergaul sana boleh. Karena manusia model begini, ini hanya menyebut diri saudara, tapi pembunuh, pengkhianat. Saudara,
Ada yang suka bilang begini, Bapak, saya duduk tapi saya hanya makan depung tolakan. Lu tolak-tolak habis, dia tolak balik lu. Alkitab sudah omong jangan. Makanya kalau saudara ikut Tuhan tuh memang kelihatannya, minta maaf ya, kayaknya eksklusif banget. Kayaknya bikin diri kayak apa ya? Kayak susun mau deh orang-orang semua. Bukan begitu. Tapi memang saudaraku, Alkitab tidak mau. Apalagi kalau dia orang Kristen. Saudaraku. Apalagi kalau dia bilang dia Kristen, tapi mabok laru non-stop. Tuhan tidak suka itu. Ya. Paulus mengatakan selanjutnya, nanti saudara baca, saya tidak kutip ini ayat. Dia bilang, saya tidak menghakimi orang yang ada di luar. Saya tidak menghakimi, tapi kamu yang ada di dalam ini. Paulus bilang begitu. Saya tidak urus pemabok yang ada di luar. Saya tidak urus penyembah berhala yang di luar, pemfitnah. Tapi kamu ini loh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, karena itu ingatlah baik-baik. Kalau mau supaya jangan hidup dalam kemabukan, mesti bikin tameng. Benteng dalam hidup. Sonde boleh bergaul. Karena lambat atau cepat, saudara kalau bergaul dengan pemabuk, saudara pasti jadi pemabuk. Ya. Saudara yang terkasih, lambat atau cepat, hanya tinggal tunggu timing. Ibaratnya bom waktu. Dia ada diam-diam tuh, dia ada mulai pikir, bila dong mabok enak ya. Kok kenapa betanya duduk makan-makan ikut sah? Beta juga rasa sedikit kenapa? Nah, ini. Jadi saya pesan kepada saudara, terutama anak-anak muda semua ini, ya, yang suka masih bergaul. Saya kasih tahu sama saudara semua. Ya, Limar, saya sebut nama, Richard, Mel, ya, hati-hati tuh. Saudara, jangan. Biar dia bilang dia gereja. Memang Bapak, dia juga di gereja. Gereja aku apa? Pemabok. Angka bongsan. Iya. Saudara. Pokoknya saya sekali lagi tekankan ini ayat. Jadi kita tidak bisa bilang kita hebat. Tidak bisa. Kalau Alkitab sudah bilang jangan tuh jangan. Karena Alkitab sudah tahu. Next. Amsal 23 ayat 20. 1, 2, 3. Itu. Jangan engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging. Jangan. Alkitab sudah tahu kalau orang minum itu ada tolakan daging. Alkitab sudah tahu. Kucing mati, anjing mati, sudah tahu. Alkitab tidak mau. Makanya jemaat Tuhan, ayo kita berusaha untuk apa ya, meminimalisir. Sambil kita berdoa, kita juga bertindak. Kita kan selalu berdoa, Tuhan tolong supaya mabuk-mabuk dong bertobat. Oh, Tuhan tolong. Habis itu kita yang pilih minum. Kita yang bikin acara undang orang untuk mabuk. Hai, kita pu otak di mana? Kita doa air mata meleleh setengah mati. Minta Tuhan, kita bikin peluang. Itu namanya kita yang salah. Alkitab sudah bilang tidak boleh kau ada di antara pemabok. Tidak boleh. Jangan bergaul, Alkitab ngomong. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi kita bilang, tapi perasaan ikan mana Bapak? Lu perasaan dengan Tuhan, kok perasaan dengan manusia? Saudara mau Tuhan disakiti tapi manusia disenangkan? Atau Tuhan disenangkan manusia disakiti? Saya lebih pilih manusia sakit-sakit, Tuhan jangan sakit. Itu saya. Lu mau sakit hati dan beta silakan, tapi bejaga supaya Tuhan jangan sampai sakit hati dan beta. Karena kalau Tuhan sakit hati dan lu sial berat. Mau melayani pokok-pokok lu mau KKR keliling dunia neraka Pak. Jadi jangan. Ini peringatan keras buat kita. Karena waktu kita mengiyakan, kita ada di antara mereka, orang sudah bilang, oh berarti dia anggap ini baik.
Tapi waktu kita kasih tunjuk bahwa itu tidak baik, kita tidak ada di sana. Itu tunjuk. Bahwa memang saya tidak setuju, saya tidak mau, makanya saya tidak ada di sana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi tidak sembunyi-sembunyi kuku, berani itu. Resikonya memang berat. Orang tidak akan suka model-model begini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, semua bahasa akan keluar. Lu sok suci nah, sok rohani nah, itu akan keluar. Tapi malas tahu apa kata orang. Saya lebih taat kepada apa yang Tuhan mau. Memang saya belum sempurna, tapi saya belajar untuk menjadi sempurna di dalam Tuhan. Kenapa kita nyanyi lagu Ku mau sepertimu Yesus? Mau toh? Kalau mau tuh bikin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak bisa kalau tidak. Makanya anak-anak Tuhan hindari yang bikin-bikin yang sekali lagi yang bisa ada minuman keras, hindari. Itu caranya. Sebab kalau tidak kita akan pupuk terus, biar kita tikam lutut terus. Jadi ini akan berkembang kok perilaku beda dan doa akar mana. Saudara, kemarin saya hari Kamis 2 lalu saya kasih tahu tuh polisi-polisi di Polda sana. Bagaimana itu korupsi nepotisme itu bisa berhenti? Ya. Kalau kamu semua juga masih mau terima suap, tidak akan berhenti. Karena kita melakukan, menghalalkan, termasuk orang Kristen yang ada di dalam. Kita kalau berdoa kita mesti buktikan dong. Kita berhenti, tidak memberi dan tidak menerima. Harus begitu. Kalau kita masih memberi, maka saudara terkasih dalam Tuhan, memberi suap akan jalan terus. Tidak bisa berhenti. KKN akan terus ada. Nah itu juga dengan begini, minum mabuk itu begitu juga. Kalau kita ke Sweden, kita sudah mau bergaul dengan lu. Sorry, karena lu tukang minum. Ekstrim. Sorry, kalau ada kumpul-kumpul mabuk, sorry. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini pengacara wisuda. Dengan mereka kan tidak mengerti kebenaran. Datanglah dari kampung-kampung yang sana. Saya tidak tahu ternyata dong bosat jergen juga. Saya usir waktu rambut putih, saya usir dan jergen-jergen. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu saudara. Jadi tidak ada kebenaran itu tidak boleh main-main. Kebenaran itu kita mesti betul-betul. Kalau omong kebenaran, so ada di kebenaran, terapkan tuh kebenaran. Jangan hanya omong, saudaraku. Jangan hanya tahu, tapi bikin lain. Itu tuh tidak betul. Next. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lanjut ayat Yesaya 5 ayat 22. Ini ada kata juara dalam mencampur minuman keras. Itu tidak boleh, itu celaka. Ini kemungkinan saudara dia tidak ikut minum. Dia cuma bagian campur, bagian jual. Dia tidak ikut minum, dia cuma hanya campur dan jual. Tapi Tuhan bilang celaka. Jadi saudara tidak, Alkitab tidak kompromi. Lu mau tidak minum, tidak jual. Kalau lu masih terlibat di dalam yang namanya kemabukan, lu masih punya andil setitik pun itu, maka itu bagi Tuhan perilaku yang tidak menyenangkan. Itu namanya menghalalkan dosa. Bapak saya tidak minum, tapi saya beli kasih sah. Lu beli kasih itu namanya lu mendukung. Saudara. Maka saya setuju dengan beberapa jemaat yang beri kesaksian. Bapak, kalau ada yang suruh beta pergi beli rokok, beta bilang motor rusak. Ya toh? Motor rusak, lu mau jalan kaki jalan. Beli sendiri. Kalau omon lebih tegas lagi tuh omon. Orang suruh dia beli minum, dia bilang, lu beli kalau mau cek mati nah mati. Betul lebih foy dari beta ya.
Nah, itu prinsip yang Anda harus pegang. Itu bagus itu. Saya dengar begitu kesaksian begitu tuh, itu luar biasa. Artinya kita sudah mulai tambah mengerti firman, sudah tambah tahu kebenaran. Orang Kristen harus begitu. Lanjut, masih ada ayat Habakuk 2 ayat 15. 1, 2, 3. Celakalah orang yang memberi minum sama. Lanjut langsung dibahkan. Bahkan memabukkan dia. Ya, jadi kalau orang memberi minum dan memabukkan orang, celaka. Celaka. Jadi tidak boleh. Saya ulang, sekecil apapun jangan terlibat. Jangan terlibat. Yang model-model jangan dukung memang. Makanya saudara, mereka yang bikin aspal di tengah jalan dong. Saudara, saya tidak pernah kasih uang. Karena dia bilang, dong kalau sana Bapak tambah sedikit kau beli minum. Uang kolektif mau ketambah kasih lu kalau beli minum. Ya saya kan makan dari itu. Semua uang yang saya makan ini kan uang pelayanan. Lalu saya pikas tambah lu untuk lu foy barat di mabok. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mabuk bisa dihindari, bukan tidak bisa. Orang bisa lepas dari itu. Kalau satu, sekali lagi, dia bikin komitmen bahwa saya imamat yang rajani. Yang kedua, jangan bergaul, jangan mau terlibat sedikit pun saudara. Entah sebagai apapun itu, jangan terlibat. Kalau saudara lakukan itu, saudara pasti jadi orang yang terhindar dari kemabukan. Next, saudara. Ketiga, bagaimana sikap orang Kristen agar tidak hidup dalam kemabukan? Yang ketiga, jaga diri dan jaga hati. Itu penting. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah jauhkan diri dari pergaulan. Kita sadar bahwa kita imamat yang rajani. Tambah hari mesti saudaraku jaga diri kita dan jaga hati kita. Tapi saudara, bagaimana kita bisa jaga diri dan jaga hati kalau bukan Tuhan yang menguasai hidup kita? Karena dunia ini punya kecenderungan untuk hatinya dikuasai oleh semua keinginan-keinginan dunia. Itu dunia. Tapi kalau Tuhan hadir dalam hidup kita, seperti Galatia pasal 5 tadi ayat 16 dan 17, itu akan bikin roh yang ada dalam kita itu lebih besar. Kalau roh yang ada dalam kita itu lebih besar, dia akan mengalahkan semua roh-roh yang lain. Roh-roh yang ada di tengah-tengah dunia ini. Kalau hati kita dikuasai oleh roh itu, Roh Kudus itu. Tapi kalau kita tidak dikuasai oleh Roh Kudus, pasti yang ini akan masuk penuhi hati kita semua. Lihat Lukas pasal 21 ayat 34. Sama-sama 1, 2, 3. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh apa? Dan kemabukan. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat. Kata syarat artinya penuh, sesak. Dengan apa? Pesta pora, mabok, kepentingan diri sendiri, kepentingan duniawi. Jangan. Nah, ini hati mesti dikuasai oleh firman dan Roh Kudus. Kalau tidak ada firman dan Roh Kudus tidak bisa. Makanya tadi Efesus 5 ayat 18 itu kontrasnya adalah penuh dengan roh. Karena orang kalau penuh dengan roh, roh sesak di depung hati, roh syarat di depung hati, mabok tak geser, pesta pora tak geser, kepentingan dunia tak geser. Itu pasti. Tapi kalau ada celah, Roh Kudus tidak penuh, roh setan masuk, roh dunia masuk. Karena hanya roh Tuhan yang hebat. 1 Yohanes 4 ayat 4 ditampilkan, ayat itu diisi worship. 1 Yohanes 4 ayat 4. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu ayat mengatakan bahwa roh yang ada dalam kita itu lebih besar. 1, 2, 3. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan siapa? Nabi palsu saja kalah, apalagi mabok, apalagi keinginan dunia, apalagi pesta pora. Nabi palsu saja kalah. Ya saudara, hebat mana mabok dengan nabi palsu? Hebat nabi palsu dong, saudara. Tapi kok Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka sekali lagi hati kita dikuasai dan roh itu membuat kita mengalahkan segala sesuatu yang ada di tengah-tengah dunia ini. Amin. Lanjut kata sebab roh, 1, 2, 3. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Makanya saudara,
Datang ibadat itu buka hati bagi Roh Kudus penuh hidup saya. Bilang sama Tuhan, saya tidak mampu. Hidup di sekitar saya ini semua modelnya demikian. Ya, kasih tahu sama Tuhan. Saudara, hati saya Tuhan tolong, diri saya Tuhan tolong, kuasai dengan Roh Kudus. Penuhi dengan Roh Kudus, penuhi dengan Roh Kudus. Sebab saya tidak bisa kalahkan dengan diri saya, dengan kekuatan saya terbatas Tuhan. Paulus tadi mengatakan, justru apa yang saya tidak inginkan itu yang saya lakukan. Ya karena memang kita terbatas. Tapi kalau ada roh yang tidak terbatas dalam hidup kita, tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya roh itu yang akan menyelesaikan bagi kita sekalian. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Makanya saudaraku, fungsi dari ibadah itu sebenarnya membuka diri kepada pekerjaan roh. Fungsi daripada ibadah itu membuka diri pada pekerjaan firman, untuk menguasai hati pikiran kita, menguasai seluruh panca indera kita. Sebab saya ulang lagi, bagaimana mau jaga diri dan jaga hati? Tidak bisa tanpa Roh Kudus. Tidak bisa. Tanpa firman itu tidak bisa. Ayat terkenal nih, Mazmur 119. Saya selalu baca ayat ini buat kita, ayat 11. Saudara terkasih dalam Tuhan, ingat, simpan firman, simpan janji Allah itu di dalam hati kita, supaya kita tidak berdosa, kata Alkitab. Mari perhatikan Mazmur 119. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi jaga hati, jaga diri, itu tidak bisa dengan kekuatan kita. Harus dengan Roh Kudus yang memenuhi hidup kita, dan firman Allah yang memenuhi hidup kita sekalian. Amin kok. Gampang kan? Gampang. Betul itu Pak Alex. Gampang. Sangat gampang. Hanya kadang-kadang kita bikin sulit sendiri. Kita yang bikin sulit. Karena apa? Saya ulang saudaraku. Karena memang kita tidak mau dengar apa yang Tuhan katakan kepada kita. Coba kita beri hidup kita, beri telinga kita kepada Tuhan. Saudaraku, sebenarnya semuanya mampu kita kerjakan. Karena bukan kita sebenarnya, tapi Tuhan yang kerjakan di dalam kita. Kalau kita yang kerjakan susah, tapi Tuhan yang kerjakan di dalam kita. Kalau Tuhan yang kerja mau susah apa? Tidak ada yang susah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terakhir, yang keempat. Hidup dalam kesopanan dan keteraturan Allah. Sebagai orang Kristen, oh, kita semakin sadar dong. Saya sudah Kristen. Oh, hidup dalam kekristenan itu ada yang namanya tatanan. Tatanan itu yang membuat kita teratur, sopan. Itu saudaraku. Nah, orang mabuk itu pasti tidak teratur. Orang mabuk itu pasti tidak sopan. Lihat ayat ini, Roma 13 ayat 13. Oke. 1, 2, 3. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan sampai situ saja. Jadi kalau saudara mulai hidup di dalam dua itu, pesta, mabok, pora, cabul, hawa nafsu, perselisihan, iri hati, oh, hidup susah sopan, hidup susah teratur, hidup pasti berantakan. Karena Tuhan pun firman semua betul akan langgar habis. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya Tuhan tidak mau. Kalau mau saudara yang terkasih dalam Tuhan melepaskan diri dari situ, tahu, oh ternyata hidup ini perlu aturan. Ada tatanan, ada prinsip, ada kesopanan, ada yang namanya kedisiplinan. Saya pernah khotbah kepada kita semua dengan tema murid disciple. Disciple itu kan saudaraku dari kata murid. Murid itu bahasa Inggrisnya disciple. Disciple itu lalu kemudian bahasa Indonesia menerjemahkan disiplin. Saudara, jadi tidak ada orang Kristen yang tidak disiplin. Orang Kristen itu pasti disiplin, teratur, sopan dia. Saudara. Nah, untuk sopan dan teratur itu firman yang menjadi dasarnya. Roh Kudus yang menjadi kekuatan kita. Ya. Tutup dengan satu ayat terakhir. Mari silakan. 1 Petrus 4 ayat yang ketiga. Ayat terakhir kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan,
pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal. Garis bawah kata kehendak. Kehendak itu artinya aturan. Kehendak itu artinya suatu gaya hidup. Ada sebuah tatanan, itu kehendak. Orang-orang yang tidak mengenal Allah, dia punya aturan hidup. Aturan hidupnya apa? Ya mabok. Aturan hidupnya ya pesta pora. Aturan hidupnya ya nafsu-nafsu. Itu aturan hidupnya. Tapi orang yang saudaraku di dalam Tuhan, aturan hidupnya beda. Dulu beda, itu Petrus bilang. Sekarang beda dong. Jangan sama lagi. Ya. Jadi kita punya prinsip yang mesti beda. Tatanan, aturan yang mesti beda. Anak-anak Tuhan. Sehingga betul kita disebut anak-anak terang yang penuh dengan Roh Kudus. Anak-anak terang yang penuh Roh Kudus. Jangan tertipu dengan penuh Roh Kudus yang hanya sekedar fenomena. Saya tutup dengan ini pernyataan. Jangan. Tapi lihatlah buah-buah yang keluar dari pekerjaan Roh Kudus itu. Ya, sebab saudara, buah tidak bisa ditipu. Fenomena bisa ditipu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Jauh sekali saya sudah beri kesaksian kepada saudara. Saya ikuti gereja, salah satu gereja di Jakarta. Itu saya saksi mata itu. Yang WL-nya bahasa roh ini angin ribut puting beliung, saudaraku. Itu badai seroja jukala di pembahasa roh itu. Ya. Tapi baru keluar dari tempat ibadat, sudah tarik rokok. Habis tarik rokok, turun ke bawah karena di bawah ada kafe, saudara. Ya, dong mulai menyanyi lagu dangdut. Ya, saudara. Memang itu WL pun suara bagus, dia pun body juga aduhai, saudara. Jadi waktu dia tadi padahal dia nyanyi, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Enak Toto di bawah dia pun nyanyi subeda. Padahal tadi habis suka-sukamu Tuhan, saya ulang, bahasa rohnya itu angin ribut, seroja badai puting beliung. Itu fenomena. Buah akan menunjukkan kau penuh roh atau tidak. Dipimpin roh atau tidak. Saya selalu bilang kan, saya ini tidak anti orang yang saudaraku diberi sesuatu oleh Tuhan karunia. Tidak. Saya percaya itu. Tapi ketika lu pun hidup beda dan lu pun karunia, saya pastikan kau tidak kenal Tuhan. Ya. Saya terkasih dalam Tuhan. Itu hari itu saya betul-betul sesak napas. Sesak napas. Saya lihat begitu-begitu kan, saya sesak napas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sampai saya itu tidak biasa minum teh tawar, sungguh mati. Saya bahkan kalau minum teh, gula 1 sendok saya kurang. Sampai istri saya bilang, "Bapak minum terlalu manis kan?" Ya memang saya karena orangnya manis. Saya tidak biasa minum teh tawar, tapi itu hari itu saya bilang pesan teh tawar. Saudara. Don tawar beta makan ini, makan itu, besan makan. Kau beli ini WL ini berasa-rasa. Kasihan bet mau menangis di sonde. Karena dia tadi ini luar biasa. Luar biasa betul-betul dalam pemimpin pujian itu. Saudara. Orang kalau tidak lihat dia di itu kafe, orang tidak tahu dia siapa. Orang tidak tahu. Yang lebih sadis lagi dia pendeta. Saudaraku, yang khotbah tadi masuk di salah satu ruang tertutup yang di sana semua bir bintang, bir, pokoknya semua bir-bir. Saudara. Lalu waktu duduk di situ dan sambil duduk, saudaraku, katanya dia menginjil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu keliru. Lupi menginjil yang mabok laru dong, ini dong dengar apa? Dong bilang amin, amin, amin. Otak ada fly berat. Yang sadar kita omong kadang-kadang tidak dengar, apalagi yang setengah sadar dan di bawah sadar.
Logikanya di mana? Makanya saudara, waktu kemarin di Alor, ya, orang yang mabok suruh didoakan. Saya minta usah doa. Doain orang gila mabok, ini bikin apa? Kasihnya dia sadar nanti dulu. Saudara, kita pilih orang mabok. Bapak tolong, tidak susu setengah mati dia tidak mati. Jadi biar dia setengah mati di situ. Siapa mau doa ke seorang mabok? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya kita doa untuk orang mabok, nanti Tuhan bilang, kalau sudah tahu dia mabok, lu doa kasih dia. Saya suka pakai pakaian jas lengkap, saudara yang terkasih. Mam tua datang menangis. Apa ini tuh tolong, Bebo Anas mau mati. Nah saya pikir dia kerasukan. Saya dengan satu hamba Tuhan, kami dua pergi. Sampai saya korek betul. Jangan tiba betul, ini mabok berat ini. Kok Pak tahu, saya mantan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, saya ini kan tahu orang mabok pun posisi. Mata merah semua. Baru kita bilang, Bapak haleluya putar. Tak usah doa. Beta bilang, minta maaf, kau usah doa, dia mabok. Iya Bapak betul, dia minum sedikit. Saya mau minum sedikit, kok banyak dia mabok. Bebalik belakang, bangun jalan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi ingatlah baik-baik, kita beda. Amin. Ya, anak-anak Tuhan, penuh Roh Kudus sudah, penuh firman. Hidup mesti sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tuhan tidak lama lagi sudah datang. Ya, Tuhan tidak lama lagi. Ya, karena itu janganlah. Hati jangan syarat dengan itu semua, mabuk, pesta pora, jangan. Saudara, supaya Tuhan dapati kita datang. Ya, 1 Tesalonika pasal 4 mengatakan, dia dapati saudara sebagai orang-orang siang yang hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus berkati kita dengan firman-Nya. Tepuk tangan yang terbaik ya Tuhan Yesus. Mari semua pemain musik maju ke depan dan kita mensyukuri firman Allah. Haleluya, haleluya.